Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid At-Thayyibah yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik, hidayah, serta inayah yang tidak henti-hentinya dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan sehat, masih diberikan kuat, masih diberikan waktu, masih diberikan umur panjang. Lebih dari itu, sampai saat ini kita masih tetap memegang teguh iman dan dinul Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan dinul Islam ini kita tetap istiqomah menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman dan Islam ini tetap kita pegang teguh hingga akhir hayat kelak nanti. Masyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, bulan yang sudah kita tunggu-tunggu selama kurang lebih 11 bulan, akhirnya kita datang menjumpainya. Kita selalu berdoa, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dalam bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, dan temukanlah kami dengan bulan Ramadan, dan berkahilah kami di dalam bulan Ramadan. Dan alhamdulillah sekarang bulan Ramadan sudah di depan, sudah kita jalani, sudah bersama kita, dan alhamdulillah kita sudah menjalankan ibadah puasa kurang lebih 5 hari. Artinya masih kurang 25 hari. Tidak usah kita tunggu. Kalau kita tunggu malah lama. Jadi kita jalani saja, kita nikmati, okay, dengan amalan-amalan yang insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa 5 hari yang sudah kita jalani, marilah kita lakukan evaluasi. Apakah sudah kita laksanakan sesuai dengan harapan kita yang kita tunggu-tunggu selama 11 bulan? Apakah sudah kita laksanakan dengan semaksimal mungkin? Apakah baru sedikit saja kita isi dengan amal-amalan ilmu dan iman? Oleh karena itu, kalau memang masih belum bisa maksimal, masih banyak waktu, kurang lebih 25 hari untuk memperbaikinya dan meningkatkannya. Oleh karena itu, sebagaimana tujuan Allah mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan adalah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Oleh karena itu, marilah bulan suci Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum untuk mengupgrade diri secara totalitas. Upgrade diri itu artinya untuk meningkatkan berbagai macam, baik meningkatkan keilmuan kita, meningkatkan keimanan kita, dan juga meningkatkan
kualitas dan kuantitas amal kita. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan ini kita sebut sebagai bulan pendidikan atau Syahrul Ilmi. Artinya bulan ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas, keluasan, keilmuan dan pengetahuan kita. Pengetahuan baik itu tentang agama maupun tentang yang lain. Pengetahuan tentang agama mari kita gunakan untuk mengkaji dan mengkaji, mempelajari kitab-kitab fikih puasa, fikih sholat, fikih zakat, fikih haji dan yang lainnya. Sehingga kita dalam menjalankan ibadah puasa ini bukan sekedar ikut-ikutan saja, tetapi kita betul-betul faham dan mengerti. Sehingga yang kita laksanakan adalah amalan ibadah yang sesuai yang dituntutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ibadah kita, ibadah puasa kita, karena kita sudah memahami, memiliki ilmu tentang fikih puasa, maka ibadah kita dapat kita jalankan dengan benar sesuai tuntunan, dan insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam meningkatkan ilmu, masjid-masjid mengadakan taklim, kajian ilmu, ada kultum subuh, ada kultum taraweh, ada kajian menjelang berbuka, dan ada kajian ahad subuh dan sebagainya. Oleh karena itu, momentum ini kita gunakan untuk bisa istiqomah di dalam mengikuti dan menghadiri kajian-kajian ilmu. Kita hadir di dalam kajian ilmu itu sudah pahala. Dan insya Allah kalau kita menempuh jalan untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu atau mengikuti kajian-kajian, maka Allah akan memudahkan jalan kita untuk menuju surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, mengikuti kajian, mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dimudahkan menuju surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam rangka untuk menuntut ilmu, meningkatkan kualitas keilmuan kita, kita rajin tilawah, kita giatkan tadabbur Al-Quran. Tidak hanya tilawah, tidak hanya membaca Al-Quran saja, tetapi memahami kandungan isi di dalam Al-Quran itu. Selama ini mungkin kita hanya membaca saja, bahkan mungkin sampai khatam berkali-kali, tapi apakah kita memahami isi yang terkandung di dalam Al-Quran itu? Membaca saja sudah pahala, apalagi memahami dan mengerti, sehingga kita betul-betul menjalankan ibadah itu betul-betul bukan taklid buta, tetapi betul-betul berdasarkan ilmu dan pengetahuan. Kemudian yang kedua, marilah bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan tazkiyatun nafs, bulan untuk mensucikan jiwa kita, yang dikenal dengan Syahrul Iman, yaitu bulan untuk meningkatkan kualitas derajat keimanan kita. Dalam bulan suci Ramadan ini jangan sampai kita sia-siakan berlalu tanpa kenangan yang sangat bermakna. Kita gunakan dan manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan menjalankan ibadah puasa. Kita lakukan ikhtisaban. Ikhtisaban itu artinya kita beribadah itu benar-benar karena Allah semata. Benar-benar kita lakukan secara ikhlas. Sehingga dengan keikhlasan itu maka kita menjalankan ibadah itu dengan ringan.
tidak terasa berat. Tahu-tahu sudah 5 hari, nanti tahu-tahu sudah kurang 5 hari. Oleh karena itu, ikhtisaban ini sangat penting. Dan ini yang menjadi dasar bahwa ibadah kita nanti diterima dan benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena didasari iman dan benar-benar mengharapkan ridho dan pahala dari Allah, maka akan diampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Oleh karena itu, dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita lakukan juga adalah muhasabah, untuk melakukan evaluasi diri. Apakah lebih banyak dosanya daripada pahalanya, lebih banyak kejelekannya daripada kebaikannya. Nah inilah, karena hidup ini adalah sementara dan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberi waktu, marilah kita melakukan muhasabah dan taubatun nasuha, sehingga benar-benar Allah mengampuni kesalahan dan dosa kita. Kemudian kita juga menguatkan, membangun muraqabah. Muraqabah itu adalah kita merasa bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan, itu benar-benar diawasi oleh Allah, benar-benar dalam pemantauan, dalam pengawasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita di dalam melaksanakan ibadah, kita melihat Allah dan Allah selalu melihat kita. Sehingga dengan demikian kita akan merasa malu apabila tidak melakukan kebaikan. Sehingga dengan demikian maka iman kita akan semakin bertambah dan bertambah. Dan yang ketiga adalah, marilah bulan suci Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan kebaikan. Artinya sahrul amal. Kita jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita, amal jariah kita, baik itu secara vertikal ataupun secara horizontal. Rasulullah adalah yang paling dermawan ketika bulan suci Ramadan, paling banyak bersedekah, paling banyak berinfak. Oleh karena itu, marilah kita rutinkan untuk membawa apa yang kita miliki, rezeki yang sudah kita berikan sebagian untuk kita infakkan ke masjid, atau kan kita sedekahkan untuk berbuka bagi yang berpuasa. Karena kita memberikan buka untuk orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa amfiku mimma razaqnakum, dan berinfaklah dari rezeki yang sudah diberikan kepada kamu, min qabli ayyatiya, sebelum datang, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kalian semua. Kepada kalian semua sebelum datang kematian. Fayaqulu Rabbi, mereka berkata, ya Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib, tundalah kematianku barang sebentar saja. Fa asabtaqa, maka aku akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Ini adalah permintaan dari hamba Allah yang sudah menemui ajalnya, dan dia ingin untuk diberikan waktu lagi untuk hidup, hanya untuk bersedekah dan bersedekah. Dan sedekah itu pahalanya luar biasa. Orang yang berinfak di jalan Allah, maka sebesar 1 biji, maka itu akan tumbuh menjadi 7
tangkai, dan setiap tangkai itu akan terdiri dari 100 biji, sehingga orang yang berinfak itu akan dilipat gandakan menjadi 700 kali. Wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dan Allah terus akan melipatkan dan melipatkan sesuai dengan Allah yang kehendaki. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan betul bulan suci Ramadan ini sebagai momentum untuk upgrade diri secara totalitas, yaitu meningkatkan keilmuan kita, meningkatkan keimanan kita, dan meningkatkan amal ibadah, amal jariah kita. Mudah-mudahan ibadah kita yang didasari oleh iman dan mengharap ridho dari Allah, yaitu ikhtisaban, sehingga kita menjadi hamba Allah sesuai yang menjadi tujuan kita di dalam menjalankan ibadah puasa adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan diberikan rezeki sehingga dapat meningkatkan amal jariah kita, sehingga kita nanti mendapatkan limpahan pahala yang berlipat-lipat, sehingga kita nanti akan diberikan istana di surga nanti. Mudah-mudahan amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.